Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 16, ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, tubuhku akan diam dengan tentram. Tema renungan saat ini adalah senyum dari hati yang percaya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Derci, seorang bayi berusia 8 bulan yang menderita 7 tumor dalam tubuhnya, sungguh menyentuh hati. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Derci justru dikenal sebagai bayi yang selalu tersenyum. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi dalam dirinya. Namun senyumnya tidak pernah pudar. Bahkan senyum itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kedua orang tuanya. Pada akhirnya melalui anugerah dan mukjizat Tuhan, Derci mengalami kesembuhan total. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita melihat atau membaca ungkapan seperti senyum itu sehat, senyum itu indah, atau senyum membawa kebahagiaan. Ungkapan-ungkapan ini benar adanya, tetapi dalam praktiknya tidak selalu mudah dilakukan. Terlebih saat hati sedang gelisah, terluka, atau penuh beban. Tersenyum terasa begitu berat. Sebagai orang dewasa, kita cenderung terlalu memahami masalah yang kita hadapi, sehingga sulit bagi kita untuk tetap bersuka cita. Berbeda dengan Derci, yang meskipun menderita, tetap memancarkan senyum tulus. Ia seolah mengajarkan bahwa sukacita tidak selalu bergantung pada keadaan. Terkadang kita perlu belajar dari kesederhanaan hati seorang anak yang tidak membiarkan penderitaan merampas sukacitanya. Ada sebuah kisah lain tentang seseorang yang mengalami cacat pada kakinya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap berani menjalani hidup dan memiliki banyak teman, ia menjawab dengan bijak, "Penyakit ini hanya menyentuh kakiku dan tidak akan pernah menyentuh hatiku." Jawaban ini menunjukkan bahwa kondisi fisik atau situasi sulit tidak harus menguasai hati kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, memang saat kita sedang mengalami sakit, baik secara fisik maupun batin, itulah saat tersulit untuk tersenyum. Namun justru di saat seperti itulah senyum yang lahir dari hati memiliki kekuatan yang besar. Senyum bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit, tetapi merupakan bentuk iman dan pengharapan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 9 mengingatkan kepada kita bahwa sukacita sejati berasal dari hati yang bersandar kepada Tuhan.
Ketika hati kita dipenuhi oleh kehadirannya, maka jiwa kita akan bersorak-sorai dan bahkan tubuh kita pun dapat merasakan ketenangan. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita belajar untuk menjaga hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Saat hati kita tenang di dalam Dia, kita akan mampu tersenyum, bahkan di tengah badai kehidupan. Senyum yang tulus bukan hanya menguatkan diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi berkat terhadap sesama melalui senyuman yang tulus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkaulah sumber sukacita kami. Ajarlah kami untuk tetap memiliki hati yang damai dan penuh pengharapan. Mampukan kami tersenyum dengan tulus, bahkan di tengah kesulitan, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon, berikanlah hikmat-Mu pada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, agar memiliki hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami. Karena itu kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.